Assalamualaikum Dunsana. Nama Yusril Iza Mahendra mungkin agak sedikit asing di sebagian masyarakat kita, tidak terkecuali bagi masyarakat Minang sendiri. Meskipun beliau adalah salah satu putra terbaik Minang yang sudah malang melintang di kancah perpolitikan nasional. Belakangan ini namanya kembali menjadi topik pembicaraan di jagat dunia maya ataupun di masyarakat umum karena menjadi tim elit pembela Prabowo Gibran pada sidang gugatan sengketa Pilpres 2024. Mereka yang tergabung ke dalam tim pembela Prabowo Gibran itu ialah Yusril sendiri, Otto Hasibuan, Hinca Panjaitan, Habibur Rahman, Hotman Paris, hingga Oce Kaligis. Jadi, siapa sebenarnya Yusril? Akan kita bahas lebih detail siapa dan bagaimana kiprahnya selama ini di perpolitikan Indonesia. Profesor Dr. Haji Yusril Iza Mahendra, gelar Datuk Maharaja Palinduang, SH MSc, lahir 5 Februari 1956, adalah seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Ia pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie, kemudian menjadi anggota DPR, MPR RI, dan selanjutnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia, dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional seperti ASEAN, ALKO, dan Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Ia pernah menjadi ketua panitia penyelenggara konferensi internasional tentang tsunami dan konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika II di Jakarta. Yusril juga beberapa kali memimpin delegasi Republik Indonesia ke persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas dan mensahkan berbagai konvensi internasional. Antara lain UN Conversation on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Conversation Against Corruption di markas PBB di New York. Yusril juga pernah menjadi presiden dari Asian African Legal Consultative Organization, ALCO, yang bermarkas di New Delhi, India. Yusril ditunjuk menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang ketika partai itu berdiri di awal reformasi pada tanggal 17 Juli 1998. Pada 26 April 2015, ia terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang di Muktamar ke-6 PBB. Ia terpilih untuk sekali lagi secara aklamasi dalam Muktamar ke-5 PBB yang diadakan di Tanjung Pandan, Belitung tahun 2020. Yusril Iza Mahendra adalah putra ke-6 dari 11 bersaudara dari pasangan Idris bin Haji Zainal Abidin dan Nursiha binti Jama Sandon. Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor. Kakek buyutnya Tengku Haji Muhammad Taib merupakan seorang bangsawan Kesultanan Johor di masa lampau. Jejak leluhurnya ada di Pulau Lingga dan Pulau Penyengat di Provinsi Kepulauan Riau sekarang. Keluarga ayahnya telah menetap di Belitung sejak akhir abad ke-19. Sedangkan keluarga dari pihak ibunya berasal dari Ayatabi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Kakeknya dari pihak ibu, Jama Sandon, seorang keturunan Persia, cucu dari seorang ulama yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Datuk Keramat Lais, yang menyebarkan agama Islam di Belitung atas perintah dari Sultan Aceh pada abad ke-18.
Pada abad ke-19, keluarga neneknya dari pihak ibu pergi merantau dari ranah Minangkabau ke daerah Kampar di Provinsi Riau sekarang, dan akhirnya mereka menetap di Pulau Belitung. Kakek Yusril dari pihak ayah, Haji Zainal Abidin bin Haji Ahmad, dikenal sebagai ulama yang disegani di Pulau Belitung. Sementara ayahnya, Idris bin Haji Zainal, juga dikenal sebagai ulama berhaluan moderat, aktivis Partai Masyumi, seniman, dan sutradara teater tradisional. Yusril Iza Mahendra meneruskan tradisi kecendekiawanan Melayu dari pihak keluarganya yang mendalami filsafat, agama, hukum, seni, dan kesusasteraan. Setelah menamatkan SMA Perguruan Islam Belitung di tempat kelahirannya, Yusril melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara, dan Fakultas Sastra. Ia mendalami filsafat hingga jenjang S3 di program Pasca Sarjana Filsafat FIB UI. Yusril juga pernah mengikuti program Pasca Sarjana bidang filsafat di University of Punjab di Lahore dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam ilmu politik dari University Science Malaysia di Penang. Ia dikukuhkan menjadi guru besar atau profesor hukum tata negara Universitas Indonesia pada tahun 1998. Yusril memulai karirnya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam mata kuliah Studi Islamika, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Ia memulai karir akademiknya dari bawah sebagai asisten dosen dari Profesor Osman Ralibi dan Profesor Ismail Sunni. Pada akhirnya, ia sendiri dikukuhkan sebagai guru besar hukum tata negara pada tahun 1998. Yusril membacakan pidato pengukuhannya sebagai guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia dengan judul Politik dan Perubahan Tafsir Konstitusi di hadapan rapat senat guru besar Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia. Yusril aktif dalam berbagai organisasi sejak usia muda. Ia menjadi sekretaris KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Rayon Belitung Timur ketika masih kelas 1 SMP. Setelah menjadi mahasiswa UI, Yusril pernah menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UI dan menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI. Sampai lembaga-lembaga kemahasiswaan itu dibubarkan oleh Mendikbud Dr. Daud Yusuf. Semasa SMP dan SMA, Yusril pernah bergabung ke Organisasi Pemuda Muslimin Indonesia, sebuah organisasi sayap Partai Syarikat Islam Indonesia, bersama Jimli Asyidik, Toto Tasmara, Abdurrahman Tarjo, dan kawan-kawan. Yusril ikut mendirikan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Selama mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Indonesia dan pernah menjadi anggota Majelis Pekerja Kongres PB-HMI di bawah Ketua Umum Abdullah H. Mahua. Yusril pernah menjadi pengurus Majelis Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah pimpinan Kiai Haji R. Farudin, pengurus Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Nasir, dan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di bawah pimpinan B.J. Habibie. Pada tahun 96, Yusril dipanggil untuk bekerja di Sekretariat Negara yang ketika itu dipimpin oleh Mordiono sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Yusril ditugasi untuk menyiapkan naskah-naskah kepresidenan, mulai dari surat-surat sampai menulis draft pidato Presiden Soeharto, yang dilanjutkan dengan menulis naskah-naskah kepresidenan B.J. Habibie. Ketika menjadi Menteri Sekretaris Negara, Yusril juga menulis naskah pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga tahun 98, di bawah Presiden Soeharto, ia telah menulis pidato untuk Presiden sebanyak 204 buah. Dan sedangkan untuk Presiden SBY, Yusril lebih menulis 300 naskah pidato. Ketika reformasi 98, Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia. Pada masa itu, Yusril berperan besar terutama ketika berusaha mengatasi krisis politik pada tahun 98 dan menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secara terhormat dari jabatannya demi kebaikan dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Yusril pula bersama beberapa tokoh lainnya, Syafruddin Bahar, Sunarto Darno, dan Bambang Kesowo yang menulis pidato berhentinya Soeharto. Yusril menikah dengan Rika Talentino Kato, wanita berdarah campuran Jepang-Filipina yang memilih untuk memeluk Islam pada tahun 2006. Rika Kato kemudian menjadi warga negara Indonesia. Dari pernikahan itu mereka memperoleh 2 orang anak, masing-masing Ismail Zakaria Mahendra dan Anissa Zulaika. Sebelum menikah dengan Rika Kato, Yusril menikah dengan Kesi Sukaisih, wanita berdarah Sunda Betawi. Namun perkawinan dengan Kesi Sukaisih itu berakhir dengan perceraian pada tahun 2005. Dari perkawinannya dengan Kesi Sukaisih, Yusril dikaruniai 4 orang anak, yakni Yuri Kemal, Kenia Karunisa, Melanie Alisa, dan Ali Reza. Jadi sekian saja yang dapat kami bagikan. Bagaimana menurut pandangan Dunsana? Silahkan tinggalkan pendapat Dunsana di kolom komentar dengan bijak. Serta tetap dukung channel ini untuk berkembang dan berbagi informasi menarik dan bermanfaat lainnya.